Halo Jemaat Gunsa, selamat bertemu kembali di Angklung Talk. Nah, kenapa nih namanya Angklung? Angklung ini merupakan singkatan dari Angkatlah Kemuliaan Tuhan yang Agung. Nah, ini merupakan wawancara spesial, wawancara inspiratif dalam rangka bulan kontekstual. Nah, tentunya saya tidak sendiri di sini ya. Saya bersama dengan salah satu sosok penting yang mungkin Jemaat Gunsa ini tidak tahu kalau sosok penting ini merupakan salah satu dari Jemaat Gunsa yang biasanya duduk paling depan gitu ya. Nah, siapa sih? Penasaran? Mari kita sambut Pak Lambok Nahatans. Selamat sore Pak Lambok. Selamat sore Mbak Citra. Iya, terima kasih sebelumnya Pak Lambok sudah menyediakan waktunya nih. Saya juga mengucapkan terima kasih Mbak Citra. Saya dikunjungi. Wah, ya. Kehormatan bagi kami Pak, baru pertama kali bisa melangkahkan kaki ya di kantor kemaritiman ini. Nah, boleh diceritakan sedikit Pak, kira-kira sebenarnya sudah sejak kapan Bapak berkecimpung gitu sebagai pejabat negara? Saya itu mulai masuk jadi pegawai negeri di Lembaga Kepresidenan Sekretariat Negara tahun 79. Saya begitu selesai kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, saya langsung kerja di sana. Di sana. Kemudian saya waktu berjalan terus di masa pemerintahan. Waktu itu ya sejak pemerintahan Presiden Soeharto. Presiden Soeharto. Saya menjabat sebagai Kepala Biro Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Negara. Itu di masa Presiden Soeharto. Dilanjutkan dengan Presiden Gus Dur, saya diangkat menjadi Deputi Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet Sekretariat Negara. Di masa pemerintahan Megawati, saya masih tetap Deputi Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Kabinet. Di masa pemerintahan Pak Susilo Bambang Yudhoyono atau yang sering kita sebut Pak SBY, pemerintahan pertama, saya diangkat menjadi Wakil Sekretaris Kabinet. Wakil Sekretaris Kabinet oleh beliau. Di pemerintahan berikutnya, di pemerintahan kedua Pak SBY, saya kemudian diangkat menjadi Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara. Itu berlangsung terus sampai beliau itu tahun 2014 saya masih di sana. Sesudah Pak Presiden Jokowi terpilih jadi presiden, kemudian mengangkat Pak Luhut bin Sarpanjaitan menjadi Kepala Staf Presiden. Kemudian Pak Luhut nelpon saya, bisa nggak kita ketemu, katanya gitu. Nah, ya saya ingat itu. Jadi ya saya bilang, iya Pak, saya bilang gitu. Begitu ketemu, langsung beliau ngomong, Pak Lambok ikut bersama-sama saya ya, katanya gitu. Oke. Ya, terus saya bilang, iya Pak, saya siap, saya bilang gitu kan itu. Jadi diangkatlah saya menjadi staf khusus staf khusus Kepala Staf Presiden bidang hukum dan perundang-undangan. Nah, sesudah itu beliau diangkat menjadi menjadi Menko Polhukam. Setelah beliau menjadi Menko Polhukam, saya diajak lagi menjadi staf khusus beliau di sana. Menjadi staf khusus bidang hukum dan perundang-undangan. Tidak berapa lama kemudian Pak Luhut diangkat menjadi Menko Maritim, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. Saya dibawa lagi. Nah, dalam periode kedua Pak Presiden Jokowi, Pak Luhut menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang sekarang ini. Ya saya dibawa lagi. Puji Tuhan, semuanya itu adalah tangan Tuhan yang bekerja. Saya bukan karena saya hebat saya dapat, tapi itu semua Tuhan yang bekerja di situ. Jadi itu perjalanannya. Jadi ya saya berkat Tuhan, karunia Tuhan itu, ya itulah kalau dikatakan itu, saya itu bukan dari keluarga yang hebat loh Pak, jangan itu. Jadi
ini. Jadi, tapi kami dididik sejak kecil adalah harus selalu penuh dengan kasih, kemudian harus selalu rajin ke gereja. Okay. Itu didikannya orang tua kami gitu. Wah, iya. Jadi itu yang selalu ini. Jadi selalu ditanamkan nilai-nilai Kristiani yang kuat, sama supaya bagaimana supaya iman kita tetap bertumbuh. Gitu. Oke, baik-baik. Ya, ini itu menarik sekali nih Pak. Ini didikannya tadi kan harus rajin ke gereja, ya. Gereja. Lalu harus menyatakan kasih gitu ya. Iya. Nah, pas banget dengan tema kebaktian kita kali ini. Sebenarnya temanya itu adalah berani hidup dalam kesalehan sosial meski tak selalu mudah. Iya. Jadi kenapa tema ini diangkat? Itu salah satunya karena kita melihat seringkali banyak umat Kristen yang mungkin fokus kepada ritual-ritual di gereja. Jadi hanya fokus beribadah di gereja, mungkin aktif pelayanan, tapi saat kembali ke kesehariannya, ke rumahnya, ke lingkungan pekerjaannya, itu justru malah takut menyatakan dirinya sebagai umat Kristen gitu, takut menyatakan nilai-nilai Kristen, mungkin malah malu gitu, takut dianggap sok suci dan lain sebagainya gitu. Apalagi mungkin kalau kita sebagai minoritas ya, mungkin lebih takut lagi menyatakan itu gitu. Nah, kalau di Palembok sendiri yang kalau dari ceritanya itu justru malah banyak dipercaya gitu oleh para menteri-menteri gitu. Apakah Palembok menemukan kesulitan dalam menerapkan kesalehan sosial itu? Iya. Kalau kesulitan itu setiap ada perjalanan hidup itu kan pasti ada tantangan. Ya. Pasti ada kesulitan. Tapi justru itu semuanya kita harus pergunakan untuk memperkuat iman percaya kita. Jangan kita hanya percaya iman kita ini ketika kita dalam senang-senang. Justru ketika kita mengalami semua hal seperti itu, kita harus kuat, harus kokoh. Keimanan kita juga harus kuat gitu. Jangan pernah kita goyah terhadap itu. Itu. Jadi kita ini ya, jangan pernah takut itu. Gitu. Kita percaya bahwa Tuhan punya rencana untuk kita. Itu jangan pernah ini. Saya nggak pernah takut kemana-mana. Maksudnya saya selalu mengatakan saya adalah pengikut Kristus. Iya. Dan lingkungan saya semua tahu itu. Pimpinan saya tahu itu. Wah, luar biasa ya. Saya nggak pernah ragu mengenai masalah itu. Iya. Malah justru tahu semua ya, semua Iya, tahu. justru saya pingin dari perilaku saya, dari cara saya, mereka melihat saya bahwa saya sebagai penganut Kristus yang selalu berdasarkan kasih, berbuat baik, tidak boleh menjolimi orang. Oke. Ya. Saya terus terang aja, saya tanamkan diri saya, jangankan berbuat jolim ke orang, berpikir pun jangan. Berpikir pun jangan. Sekalipun pada saat itu saya sedang dijolimi orang itu. Kalau itu saya jolimin, sama saja saya orang lain. Iya. Itu kan? Iya, betul. Ini prinsip. Oke, baik. Dan saya tidak pernah goyah terhadap itu. Tadi kembali kepada pertanyaannya itu. Rajin gereja tapi di luar itu. Ya, justru apa yang kita dapatkan di gereja itu, itulah kita dengar khotbah, kita nyanyi-nyanyi memuji Tuhan. Justru itu yang harus kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Kan kita berdoa, habis kita beribadah, kan kita masa hening kita berdoa. Kan kita doakan, kami sudah mendengar firman-Mu ya Tuhan, kuatkan saya untuk melakukan itu dalam kehidupan saya sehari-hari. Kan gitu. Yeah. Kita kan cuma satu setengah jam di gereja. Yeah. Kita dengar khotbah, kita nyanyi. Justru khotbah itu kita katakan, kuatkan saya Tuhan untuk saya dapat melakukan firman-Mu itu dalam kehidupan saya sehari-hari. Oke. Ya itu kalau misalnya hanya di gereja memuji Tuhan atau ini, ya gimana? Saya selalu diajarin orang tua saya dulu dari mulai kecil mengatakan, kamu harus berbuat baik, harus berbuat baik. Selalu diajarkan saya itu. Dan itu saya ajarkan juga kepada anak saya. Gitu. Jadi berbuat baik itu menjadi suatu kunci yang harus kita lakukan. Berbuat baik itu, berhati baik. Yeah. Tapi kita harus sadar. Dan itu orang tua saya mengatakan, waktu saya udah mulai besar, udah remaja, dikatakan, itu, kamu kan saya ajarin terus berbuat baik. Tapi
supaya kamu tidak kecewa, ingat katanya gitu. Ketika kamu berbuat baik, saat itu juga setan sudah tidak senang. Oke. Iya. Jadi ketika kamu berbuat baik, saat itu setan juga tidak senang. Tapi jangan berhenti berbuat baik. Oh, iya, iya. Nah, kalau setan tidak senang itu kan biasanya banyak godaan ya, Pak? Iya itu. Nah, itu gimana supaya bisa tetap imannya kokoh? Oh, ya kita kan begini, kita justru itu menguji keimanan kita. Oh, itu ujiannya ya? Semakin banyak godaan itu, semakin teruji kita ini. Bagaimana? Kayak gitu. Jadi jangan pernah putus asa dan jangan sekali-sekali pernah kita alami apa-apapun dari kita seolah-olah menyalahkan Tuhan. Jangan. Oke, ya. Jangan. Justru kita harus kuat terhadap itu. Ada rencana Tuhan yang terbaik untuk kita. Ketika kita mengalami masalah itu, jangan pernah ini. Setiap kita mengalami masalah itu, ada problem, ada masalah itu, kita mengatakan di balik ini ada rencana Tuhan yang baik buat saya. Saya selalu ibaratkan misalnya, tidak ada seorang nahoda kapal yang menjadi tangguh mengarungi samudra kalau dia tidak pernah mencoba mengalami yang namanya gelombang yang kuat, ombak besar, yang namanya ini. Tidak mungkin. Iya, iya. Tidak mungkin ada seorang pilot yang hebat yang bisa menentukan kalau tidak pernah dia itu mengalami apa yang terjadi di udara itu, turbulensi yang berat, apa segala macam itu. Iya, betul. Jadi harus begitu kita. Iya, iya. Mbak Citra ya, misalnya begini, saya tidak akan pernah mau kepada staf saya mempergunakan kata-kata kasar. Dan saya sangat tidak pernah mau untuk memarahi. Itu saya akan berikan. Nah, saya selalu mempergunakan karena buat saya atau siapapun atau yang ini, saya kata-kata tolong ini. Kemudian sesudah kerjanya itu selesai, saya bilang terima kasih. Kemudian kalau ada perbaikan saya harus berbagi lagi, saya bilang maaf ya ada perbaikan. Jadi ini saya bilang tolong, terima kasih, maaf. Saya tidak menjadi terganggu, ini saya, jabatan saya karena saya begitu. Sebenarnya kan orang memerintahkan itu. Sebenarnya kata tolong itu kan memerintahkan juga supaya kerjakan. Tapi dia senang hati untuk mengerjakan itu. Yang ngantar minuman saya, misalnya ke situ, atau ngantar apa, dia datang, saya bilang terima kasih. Jadi jangan kita pernah merendahkan jabatan apapun serendahnya itu, hargai dia. Hargai dia. Itu salah satu bentuk kesalehan sosial ya? Iya, hargai dia. Iya. Tanya siapa dia. Iya. Itu. Bagaimana keluargamu? Gitu. Iya. Kan begitu. Jadi saya sudah mengusahakan ketemu dengan siapapun, usahakan saya tujuannya apa, siapapun. Jadi saya nggak mau ditunggu dia yang nyapa saya. Saya usahakan saya yang tujuan nyapa. Saya turun dari mobil. Saya nggak mau satpam itu yang buka mobil saya, tentunya. Begitu mobil saya berhenti, saya buka, baru dia ini. Saya bilang, pagi ya, saya bilang gitu. Saya nggak mau dia nungguin dia sampai itu mobil saya nggak mau. Begitu saya berhenti mobil saya, supir sudah berhenti, mobil saya langsung saya buka pintu, saya keluar. Baru saya bilang, selamat pagi, saya gitu. Saya nggak mau nunggu dia bukain saya. Hal-hal itu yang membuat orang justru melihat juga ya kita sebagai umat Kristen menjadi jangan ini, jangan kita ini jadi, makanya saya bilang dari itu, jangan kita sombong begitu. Kita perlakukan sebagai manusia semuanya. Ini. Seperti misalnya tukang ketik. Kalau misalnya dia bikin senang mengerjakan itu, nanti salah-salah. Padahal kerjaan saya waktu itu semua ke presiden. Bagaimana? Kan gitu-gitu kan. Jadi tolong hal-hal begitu yang kelihatannya sederhana kita lakukan itu, tapi gimana? Coba kalau misalnya kita ada yang sebetulnya ngantar minum atau ngantar makanan kita terima kasih, kita sapa, gimana keluar kamu? Gitu. Senang. Jadi membahagiakan orang tidak harus dengan uang. Sesibuk apapun kita jangan pernah kita melupakan keluarga kita, anak-anak kita, jangan. Walaupun waktu kita sangat sedikit, tapi kasihkan waktu untuk dia. Tunjukkan kasih sayang itu ke dia. Jadi ini kita lakukan harus begitu. Gitu.
Jangan ini ada pejabat. Saya terus terang aja, kalau saya dari dulu, kalau saya udah sampai di mobil, saya lupakan saya pejabat. Itu sampai di rumah, saya suami dari istri saya bapak dari anak saya. Itu harus begitu gitu. Kita bersendagura dengan anak-anak, bercanda dengan anak-anak kita. Jangan pernah berikan anak-anak kita takut sama kita. Itu harus jadi teman. Jadi gitu itu. Jadi menurut saya hal-hal seperti itu, Mbak Citra, yang harus kita lakukan. Kemudian kita harus bekerja dengan hati. Dengan hati. Dan saya tidak pernah bekerja supaya saya nanti jadi apa itu. Saya pikir saya ini tanggung jawab saya. Tapi ternyata ini puji Tuhan, ya ternyata atasan sampai presiden melihat gitu, ya ini saya ini kan gitu. Karena ketulusan itu ya. Ketulusan itu aja. Orang bisa lihat. Ya. Dan kita itu hati itu, kalau hati kita itu balik, ini ada seorang yang mengatakan ini, walaupun baju kita ini jelek, tapi karena hati kita bagus, wajah kita ini katanya akan bersinar. Dan baju yang kita pakai itu seperti laksana sutra katanya. Itu semua terpencar dari hati kita. Kalau hati itu jelek, mau baju apapun dipakai itu kayak baju gombal aja semuanya. Wajahnya itu walaupun cantik, walaupun ganteng itu kayak ini aja, kayak genderuwo aja. Ya, itu jadi semua kembali ke sini, hati itu. Jadi ini jangan pernah merendahkan orang. Kalau kita tidak bisa membahagiakannya, jangan kita menyakitinya. Wah, quotes yang baik, Pak. Ya. Ini ada satu pertanyaan terakhir, Pak. Ya. Karena kebetulan saat ini juga kita lagi merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-77 ya. Nah kan kalau dari tren yang ada tuh biasanya kalau kemerdekaan kita hanya fokus pada ritual-ritualnya aja gitu. Misalkan kayak ada upacara, ada lomba 17-an, atau mungkin anak muda sekarang hanya fokusnya ke diskon. Mungkin diskon 17-an gitu. Nah, bagaimana sih menurut Bapak seharusnya justru kita sebagai umat Kristen ini mengisi kemerdekaan ini dalam rangka menerapkan kesalehan sosial itu, Pak? Kalau pesan saya, menurut saya sebagai umat Kristiani termasuk juga bersama-sama dengan warga masyarakat yang lain, berbuatlah yang terbaik apa yang dapat kita lakukan untuk Republik ini. Apa karya kita, apa sumbangsi kita terhadap negara ini supaya maju sesuai dengan talenta kita masing-masing. Jangan hanya sifat-sifatnya seremonial segala macam, begitu pesta-pesta, ada perayaan segala macam, itu penting memperingati. Tapi yang lebih penting dari itu, apa yang kita perbuat terhadap negara kita ini. Apa yang bisa kita sumbangkan, apa yang kita lakukan terhadap negara kita ini yang sedang memperingati ulang tahun kemerdekaan ke-77 itu. Itu aja. Jangan kita hanya menuntut, tapi harus kita tanya. Atau kita harus mengatakan, apa yang kita ini kan? Kita semua kan punya talenta. Sesuai dengan talenta kita itu, ya apa yang kita bisa lakukan. Untuk negara ya? Untuk negara. Itu aja bagi saya. Jadi ini, kepada kita semuanya, saya pikir itu yang paling kita ini kan itu, ya kita harus berbuat baik, kita berbuat sekuat tenaga untuk negara kita ini. Kita jangan kita melakukan sumbangsi kita apa, kira-kira apa, jangan hanya menggerutu gitu segala macam itu. Kan gitu kan itu. Ya banyak orang kadang mungkin hanya menggerutu ya, tapi justru harusnya tanya dulu ke diri sendiri. Dia apa yang sendiri sudah gitu. kita berikan. Kalau misalnya mau kritik dengan baik kan begitu. Itu pemerintah itu, negara itu pasti membutuhkan hal seperti itu, tapi kita ini kan. Jadi pesan saya atau menurut saya kita berbuatlah apa yang kita yang berbuat untuk negara kita ini gitu. Karena ini negara kita. Iya, negara bersama ya. Negara bersama. Itu. Jadi saya pikir itu. Ya, demikianlah wawancara inspiratif kita di Angklung Talk hari ini bersama dengan Pak Lambok. Kiranya wawancara ini boleh menjadi inspirasi, boleh menjadi berkat bagi jemaat sekalian. Terima kasih sekali lagi waktunya, Pak Lambok. Tuhan memberkati. Terima kasih, Mbak Citra. Sampai bertemu lagi.